karena anak aktif, karena pinter, akhirnya diledekin sama temennya dan dicap sok pinter. Termasuk juga ini ya, mungkin karena berat badannya tidak ideal, akhirnya dicap dan dilabel gendut seperti itu. Hati-hati ya, hati-hati dengan labeling. Bukan hanya kepada teman-teman, tapi bahkan sebenarnya dari guru atau bahkan dari orang tua. Kenapa? Karena kalau di sekolah, ketika anak itu diberikan cap atau label bodoh, kira-kira anak itu bakalan kemungkinan lebih pinter atau justru malah tambah bodoh? Ya, seringkali yang terjadi justru malah lebih negatif. Kenapa? Karena seperti ini. Ketika anak itu di label bodoh, mungkin anak itu memang kurang bisa dalam pelajaran awalnya. Tapi ketika dia diberikan label dan cap terus-menerus, akhirnya anak itu jadi malas belajar. Ngapain saya belajar? Saya udah belajar capek-capek, tetap aja dibilang bodoh. Tetap aja diledekin, tetap aja dikatain. Akhirnya jadi nggak belajar, dan akhirnya malah menjadi kenyataan. Karena lingkungannya mencap dia seperti itu. Nah, seringkali itu yang terjadi. Justru karena dikatain, mau usaha, tapi karena belum berhasil, malah depresi, malah makan lebih banyak, dan akhirnya kondisinya malah lebih parah. Oke, nah seperti saya bilang, ini bisa terjadi kalau anak itu tidak memiliki self-confident atau self-esteem. Malah lebih negatif. Jadi hati-hati dengan labeling. Ya. Nah, mungkin saya ingin tambahkan, ya namanya labeling itu ada dampaknya. Kalau labeling itu negatif, dampaknya pasti negatif. Tapi sebaliknya, kalau labeling itu positif, kira-kira mungkin nggak sih mengubah seseorang yang tadinya bandel atau negatif malah jadi positif? Memungkinkan? Mungkin banget. Bahkan ini pernah dilakukan sebuah eksperimen, Mas Irgi. Jadi pernah dilakukan eksperimen ini di negara Inggris. Jadi ada satu sekolah SMA, isinya di sekolah itu ada 8 anak remaja yang sangat nakal. Ada anak yang suka mencuri, suka bolos, suka minum-minuman keras, ya, suka berantem. Jadi isinya ada 8 anak ternakal yang ada di sekolah itu. Oke. Nah, lalu sang profesor ini yang ingin melakukan eksperimen, dia melabel positif kepada 8 anak nakal ini. Jadi 8 anak nakal ini diberikan julukan yang positif, diberikan julukan sebagai saints. Saint itu adalah orang-orang suci, orang-orang yang hebat, orang-orang yang sangat baik. Nah, ketika julukan itu diberikan kepada anak-anak yang bandel, tebak apa yang terjadi? Anak-anak itu ketika melakukan kenakalannya, dia jadi melakukannya diam-diam. Dia nggak mau dilihat orang. Kenapa? Karena dia merasa, wah, saya dapat julukan orang suci nih, berarti saya nggak boleh terlihat nakal. Akhirnya dia melakukan kenakalannya tanpa terlihat orang. Lama-kelamaan, dia mengurangi kelakuan nakalnya, dia merasa pengen menjadi orang baik, dia mengurangi kelakuan nakalnya, dan lama-lama kelakuan nakalnya itu berkurang dan jadi tidak ada sekalipun, dan anak itu berubah menjadi anak baik dan bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Nah, jadi sekali lagi, labeling itu berdampak. Kalau itu negatif, akan berdampak negatif, tapi kalau itu positif, akan bisa membuat anak itu juga jadi lebih positif. Jadi untuk Anda semua, satu pesan saya untuk Anda semua malam ini, kita lihat quotes berikut. Tidak peduli apapun kekuranganmu, kesalahanmu, atau masa lalumu, tidak peduli apa kata mereka, Anda tetap berharga. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.